Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan malam ini kita kembali melanjutkan pengajian di malam Rebu dengan bahasan Kitabul Buyu' dari Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, kita lihat beberapa hadis lagi. Ini masih seputar syarat dan jual beli yang terlarang. Syarat dan jual beli yang terlarang. Kami bacakan hadis kalau di buku Bulughul Maram Minha al-Alam. Ini hadis nomor 822, 823. Nanti kita bahas sampai 825. Kemudian kalau di buku terjemahan kita akan lihat hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri pada nomor 845, 846 dan seterusnya. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an syira'i ma fi butunil an'ami hatta tadha'a wa an bai'i ma fi duru'iha wa an syira'il abdi wa huwa abikun wa an syira'il maghanimi hatta tuksama wa an syira'is sadaqati hatta tuqbada wa an darbatil ghais. Rawa Ibnu Majah wal Bazzar wa Daruqutni bi isnadin dhaifin. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tashtarus samaka fil ma'i fa innahu ghararun. Rawahu Ahmad wa asyara ila anna sawaba waqfahu. Anna-sawaba waqfuhu. Baik, dibaca hadis terjemahannya 845 846. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang melakukan jual beli anak yang masih berada dalam perut hewan sebelum dilahirkan, susu yang masih berada dalam teteknya, seorang hamba yang melarikan diri, harta rampasan yang belum dibagi, zakat yang belum diterima, dan hasil seorang penyelam. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah membeli ikan dalam air karena ia tidak jelas." Diriwayatkan oleh Ahmad, ia memberi isyarat bahwa yang benar hadis ini adalah mauquf. Baik. Dikatakan kalau hadis yang terakhir itu karena ia tidak jelas, yaitu gharar, istilahnya itu gharar. Kemudian kita lihat lagi hadis 847 kalau di ini ya. Terjemahan, kita lihat hadis kalau di buku kami 824 825. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma an qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tuba asamaratun hatta tut'ima wala yuba'a sufun ala dhahrin wala labanun fi dar'in. Rawahu Tabrani fil Awsat wa Daruqutni wa akhrajahu Abu Dawud fil Marasil li Ikrimata wa huwa rajih wa akhrajahu aidan mauqufan ala Ibni Abbasin bi isnadin qawiyyin wa arjahu al-Baihaqi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il madamini wal malakihi. Rawal Bazzaru wa fi isnadihi dha'fun. Baca lagi 847. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang menjual buah-buahan hingga masak, bulu yang masih melekat di punggung hewan hidup, dan susu yang masih berada dalam tetek. Diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat dan Ad-Daruqutni. Abu Dawud meriwayatkan dalam hadis-hadis mursal Ikrimah. Ia juga meriwayatkan secara mauquf dari Ibnu Abbas dengan sanad kuat yang diperkuat pula oleh Al-Baihaqi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang jual beli anak hewan dalam kandungan dan mani ternak jantan, diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan sanad lemah.
Baik. Sekarang kita lihat dulu hadis yang sebelumnya dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari melakukan jual beli anak yang masih berada dalam perut hewan. Hatta tada'a, sampai melahirkan. Yang kedua, wa an bai'i ma fi duru'iha. Dilarang juga jual beli susu yang masih berada dalam teteknya. Kemudian wa an syira'il abdi wa wa'abikun. Dan jual beli budak yang kabur. Wa an syira'il maghanimi hatta tuqsama. Juga jual beli harta atau pembagian harta rampasan perang yang belum dibagi, atau jual beli harta rampasan perang yang belum dibagi. Wa an syira'is shadaqati hatta tuqbadha, zakat yang belum diterima. Kemudian wa an darbatil ghais, dan dari hasil seorang penyelam. Nah, ini contoh-contoh goror ya, nanti kita akan jelaskan. Di sini riwayat Ibnu Majah, Al-Bazzar, Daruqutni dengan sanad dhaif. Bahkan Syekh Abdullah Fauzan katakan sanadnya dhaif jiddan. Adapun hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tashtaru samaka fil ma'i fa innahu ghararun. Rawahu Ahmad wa asyara ila anna as-sawaba waqfuhu. Dikatakan janganlah membeli ikan dalam air karena ia tidak jelas atau gharar. Kalau hadis yang kedua ini juga sanadnya dhaif. Tapi secara makna, kedua hadis tadi menjelaskan tentang larangan jual beli gharar. Larangan jual beli gharar. Hukumnya diharamkan gharar ini, dan termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Gharar ini secara hukum haram. Ini memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Dan efek yang lainnya lagi bisa menimbulkan permusuhan dan kebencian. Timbul ini ya, ini efeknya ya, efek jeleknya itu karena adanya gharar, ini ada sesuatu yang tidak jelas, maka ada permusuhan dan kebencian. Ini efek jeleknya. Karena mungkin ya nanti si pembeli ya merasa ditipu gitu. Wah, dia rugi nih.
Nah, walaupun dua hadis tadi dhaif ya, tapi kan ada larangan umum, kata Syekh Abdullah Fauzan, ada larangan umum yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli gharar. Jadi jual beli gharar secara umum sudah dibahas oleh Nabi SAW, dan yang disebutkan dalam hadis ini walaupun dua-duanya dhaif, tapi itu cuma menyebutkan contoh, sudah ada hadis pokoknya, jadi tidak masalah disebutkan ini. Tadi kita lihat ya contoh pertama, contoh gharar. Membeli anak yang masih dalam perut. Ini disebut jual beli malaki. Nanti akan kita bahas di hadis berikutnya. Ini nggak boleh. Dan sudah kita sebut sebelumnya ini ya. Tapi kalau secara jelas di hadis ini sih. Ada dua masalah di sini, jahalah. Dan belum tentu anak yang dibeli tadi yang masih dalam perut ibu itu selamat. Jadi masalahnya atau problemnya itu adalah satu, jahalah, ada unsur ketidakjelasan. Dua, ditakutkan tidak mendapatkan anak diinginkan saat lahir. Karena belum tentu selamat ya kalau masih dalam kandungan seperti itu. Kemudian contoh gharar yang kedua itu membeli susu yang masih berada dalam teteknya. Membeli susu yang masih berada dalam ambingnya. Yang boleh apa? Yang boleh itu diperas dulu dari ambingnya tadi, keluar. Nah, ada berapa liter, sudah jelas ukurannya, ini tidak ada gharar lagi ya, baru boleh dijual. Di sini masalahnya adalah jahala miqdar, ketidakjelasan ukuran. Ketidakjelasan ukuran. Terus berikutnya lagi membeli budak yang kabur. Jadi dia kabur dari majikannya. Ini sama seperti juga jual beli, untanya juga hilang, untanya juga kabur, atau ada barang yang hilang. Nah, beli budak yang kabur ini masalahnya adalah barang yang dijual tidak dapat diserah terimakan. Mana barang tadi? Kemudian yang keempat lagi, yang gharar lagi, membeli harta rampasan perang sampai dibagi. Yang keempat ya. Harta rampasan perang ini harta orang kafir ya, ketika berperang dengan mereka ya, yang didapati saat perang. Nah, kalau sebelum dibagi nggak boleh situ dijual. Kenapa di sini masalahnya itu ada jahalah. Ada jahalah. Jahalah itu artinya ketidakjelasan.
Nah, terus yang kelima, membeli zakat yang belum diterima. Sini juga masalahnya itu ketidakjelasan ukuran. Dan membeli dan menjual sesuatu yang belum dimiliki. Terus yang keenam ada larangan under batil ghais. Hasil seorang penyelam. Ya, hasil seorang penyelam. Karena yang didapat itu harus jelas dulu ya, baru kemudian dijual. Karena di sini masalahnya bisa jadi dapat hasil, bisa jadi tidak ya. Terus yang ketujuh, membeli ikan dalam air. Jadi kenapa di sini dilarang? Karena sebelum ditangkap, kalau ada ikan dalam air, misalnya ini air laut ya, membeli ikan dalam air. Karena masalahnya itu, ikan yang masih dalam air, misalnya air sungai, air danau, telaga, air laut ya. Sungai, dalam sungai atau air laut ya. Itu belum ada yang memiliki ya. Sehingga tidak bisa disebut dijual. Sehingga tidak bisa dijual. Artinya masih dalam air itu nggak bisa diklaim ini milik siapa gitu ya. Sampai ditangkap dulu, ada yang mancing, ada yang tangkap. Nah itu baru jadi milik dia. Kalau masih di dalam ini belum. Juga masalahnya adalah ikan tersebut jumlahnya tidak diketahui. Ukurannya juga tidak diketahui. Jumlah dan ukurannya tidak diketahui ya. Namun kalau ikannya sudah tempatnya jelas, jumlahnya berapa, nampak situ ikannya atau diborong berapa begitu, ya halal. Nah, kemudian satu lagi hadis, yaitu hadis 824 dan 825 ya. Sampai 825. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tuba'a thamaratun hatta tut'ima wa la yaba'u sufun ala dhahrin wa la labanun fi dhar'in. Kita lihat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual buah-buahan hingga matang. Dan jangan juga jual bulu yang masih melekat di punggung hewan hidup. Kemudian dan susu yang masih berada dalam tetek. Ada lagi hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan Nabi SAW itu melarang dari madhami dan malaki. Nanti kita lihat perinciannya. Nah, ini juga menunjukkan sama ya larangan jual beli gharar ya.
hukumnya haram. Ini bentuknya lagi yang lainnya. Kalau kita lihat yang tadi itu kan 7 ditambah ini berarti 8 ya. Jual beli buah sebelum masak. Nah, di sini ini kalau terjadi, ini jika beli lalu ditinggalkan nanti tunggu matang. Nah, di sini ada goror. Karena tidak diketahui dengan pasti kan, apakah panen nanti berhasil. Nah, gorornya di situ ya. Namun kalau jual beli buah sebelum masak diambil saat ini berarti boleh. Namun jual beli buah sebelum masak dan diambil saat itu juga boleh. Ini seperti misalnya ada buah nangka, itu biasanya nangka muda itu dijadikan sayur ya. Dia beli, ambil saat itu juga boleh, walaupun belum matang. Kemudian yang ke-9, contoh yang ke-9 itu jual beli bulu di atas punggung ya. Ya, di sini ya, yang bulu yang masih melekat di punggung. Jual beli bulu yang masih melekat di punggung hewan. Nah, sebab terlarangnya itu karena ada goror situ dan nanti ada perdebatan. Ada goror dan ada perdebatan. Bulu yang mana yang diambil? Dan kan ukurannya masih belum jelas. Bisa jadi ada bulu yang tipis, ada yang tebal gitu. Terus yang ke-10 jual beli madhamin. Nah, ini jual beli madhamin ini yaitu jual beli janin dalam induknya. Ini nggak boleh karena sebab larangannya situ majhul. Masalahnya di situ adalah majhul, ketidakkejelasan ya. Ketidakjelasan sifat dan ada uzur dalam masalah penyerahan, dalam masalah serah terima. Serah terima belum tentu juga ada gitu ya. Terus yang terakhir yang 11 ini jual beli malakih. Malakih. Kalau tadi malaki sudah kita singgung tadi.
Membeli anak yang masih dalam perut juga. Membeli anak itu membeli anak yang masih dalam perut. Bersama dengan madhamin ya. Tapi kalau tadi madhamin itu ada juga tafsirkan. Jadi jika janin ini keluar, maka itu untuk si pembeli. Nah kalau jual beli malaki itu ya sama juga di sini. Mafi butunil hawamil, yaitu yang ada di perut yang sedang hamil. Hewan yang sedang hamil. Kalau malaki itu mafi fil butun, kalau madhamin itu mafi aslabil fuhul. Jual beli sperma berarti. Coba. Kalau yang perbedaannya ya, madhamin di sini yang dihasilkan dari sperma. Kalau madhamin itu jual beli yang dihasilkan dari sperma. Di sini ada ketidakjelasan sifat dan ada unsur dalam masalah secara terima. Terus kalau jual beli malaki itu membeli anak yang masih dalam perut. Di sini masalahnya itu karena ada ketidakjelasan juga ya. Sama dengan tadi. Ketidakjelasan dan belum tentu dilahirkan itu selamat. Oke. Sama seperti tadi sudah disebutkan di bagian awal. Jadi 11 jual beli ini semua kalau kita lihat di sini ada unsur goror ya. Goror di sini lihat seputar ketidakjelasan. Yang barang yang diterima itu tidak jelas gitu ya. Ada spekulasi, sifat-sifat dari goror ya. Ada yang ketidakjelasan ukuran. Ada yang menjual sesuatu yang belum dimiliki. Ada yang jumlah dan ukurannya kita tidak tahu gitu. Ada yang disuruh dari untung-untungan, jual beli buah sebelum masak itu kan untung-untungan. Mau selamat panennya dapat hasil atau tidak ya. Jadi goror itu seputar itu. Jadi intinya goror itu ada sesuatu tidak jelas, untung-untungan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau ada sifat jual beli seperti itu maka terlarang. Dan di jual beli modern banyak sekali jual beli yang berasal dari goror. Wallahu a'lam, itu yang kita bahas untuk kesempatan malam ini. Insyaallah besok malam kita bahas yang lainnya lagi dari masalah jual beli. Silakan jika ada yang mau bertanya, monggo. Silakan. Bapak Panji, silakan.
Silakan. Silakan. Ibu Meti silakan. Iya, Bu Meti aja. Ibu Meti silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya gini Ustaz, kalau entah ya kalau di daerah lain, kalau di daerah kami itu ada yang borong mangga gitu, tapi masih di pohonnya gitu, masih boleh nggak Ustaz? Diborong semua boleh? Oh, maksudnya Satu masih pohon? di pohon. Iya. Satu pohon boleh? Artinya pohonnya yang dibeli. Kalau cuma buahnya aja terus ditinggalin nggak boleh. Kecuali ambil ketika itu saja. Buahnya aja gitu loh Ustaz. Tapi ditinggalin terus nanti ketika panen baru diambil lah. Ada yang sistemnya begitu, ada yang saat itu diambil. Nah, kalau ditinggalin nanti pas saat panen diambil nggak boleh. Oh, misalnya Bu ini masih ada yang kecil-kecil, nanti saya seminggu lagi ke sini, saya kasih DP-nya dulu gitu, gimana Ustaz? Kasih DP-nya dulu. Nah, Masih kecil-kecil. iya. Dipegang dulu ya. Hangus atau tidak DP tadi? Hangus, kalau dia nggak datang lagi ya hangus gitu loh Ustaz. Masalahnya sih itu belum ada yang bisa diserah terimakan ini ya Bu, matangnya itu ya. Nah, Untung-untungan nggak bisa. Kalau DP-nya tidak mengikat boleh di situ. ya mengikat juga sih Ustaz. Jadi, Kalau hangus nggak boleh. Kalau tidak jadi kita berhak harus mengembalikan. Gitu, Karena Ustaz. nggak punya kok, masa dihangusin. Nah Ustaz. Tapi intinya yang tadi sepohon itu buahnya aja masih boleh gitu ya Ustaz ya? Enggak, satu pohon utuh ya, bukan buah saja. Iya. Di sini sistemnya buahnya aja Ustaz. Kalau buahnya saja terus ditinggalin nggak boleh, kecuali dipanen saat itu juga. Ditinggalin maksudnya yang gimana Ustaz? Beli sekarang toh Bu, nanti 5 bulan lagi baru panen, ngono loh. Oh, enggak. Kalau sistemnya di sini nggak gitu Ustaz. Nggak bisa. Buahnya misalnya mau seminggu lagi mau musim panen tapi masih ada yang kecil, jadi seminggu lagi Bu ini uangnya, tapi seminggu lagi nanti kesini lagi gitu. Nggak bisa. Oh, tetap nggak bisa. Goror. Oh, nah Ustaz. Jadi yang sebaiknya gimana Ustaz? Saat itu uang, saat itu ambil gitu Ustaz ya? Iya, atau DP tapi DP-nya tidak mengikat. Oh, nah Ustaz. Kalau Anas pernah juga dengar itu yang boleh itu, jadi gini, ambil buahnya dipanen, kemudian langsung timbang di bawah gitu loh. Kalau seperti itu gimana Ustaz? Ya, itu kan sama saja ambil langsung loh Bu. Nah, kalau misalnya sistem, ini Bu, saya buahnya aja sekian itu masih boleh Ustaz ya? Buahnya saja sekian. Iya, misalnya karena satu pohon ini buahnya misalnya dia udah ngitung 500 nih Bu, padahal pas sudah turun itu ternyata karena tersembunyi gitu Ustaz, di pohonnya banyak daun gitu, pas sudah nyampe bawah bisa dapat 2 peti gitu. Wah, Yang penting sudah ridho, si penjual sudah ridho. nah Ustaz, apa Ustaz? Itu aja Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Silakan selanjutnya Ibu Mega. Ibu Mega Suharli silakan. Ibu Mega. Jika tidak ada Ibu Ayu. Ibu Ayu silakan. Ibu Ayu. Baik Ibu Mega silakan Ibu Mega. Bismillah, Afwan minta tidak bertanya. Ya. Bagaimana hukumnya mencuci buah sebelum kita membelinya? Boleh. Boleh Ustaz. Kerelaan dari si penjual, dia ridho dan tidak ada masalah untuk dia. Dia nggak rugi-rugi banget. Meskipun kalau nggak jadi beli nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kan suruh coba dulu. Iya. Satu
lagi Ustaz, boleh Iya. sedikit agak dua tema Iya. tentang berjabat tangan kepada yang bukan mahram. Kan ada perselisihan pendapat tentang boleh atau tidaknya. Nah, bagaimana asalnya kita untuk mengambil tindakan atas perkara ini? Terlebih lagi kan misalkan ketika Lebaran tuh masih ada budaya salam-salaman dan masih ada keluarga yang belum mengenal sunnah dan mengerti akan hal ini tuh bagaimana ya Ustaz? Apa perselisihan apa nih, Bu? Tentang salaman bersentuhan berjabat. Dalam mazhab Syafi'i saja, yang dengan yang tua saja nggak boleh kalau dalam mazhab Syafi'i. Mau pakai mazhab apa, Bu? Pakai mazhab orang Indonesia aja deh. Kalau yang Indonesia bagaimana? Ya itu tadi saya bilang, yang sepuh saja nggak boleh gitu. Iya, saya baca yang Nah, artikel ini lihat yang di Kunus bukan Riyadhus itu. Shalihin. Ulama Syafi'iyah mengharamkan berjabat tangan dengan yang bukan mahram. Mereka tidak mengecualikan yang sepuh, yang tua, yang tidak ada syahwat atau rasa apa-apa. Mereka pun tidak membedakannya dengan yang muda-muda. Syafi'i loh ini, Bu. Oh, jadi Nggak mau pilih ketika- mazhab apa gitu. Kalau mau pilih mazhab orang Indonesia, konsekuen dong. Orang Indonesia ini loh. Oh, berarti ikut yang sapi ya Ustaz? Ini Syafi'i. Jangan pindah-pindah mazhab seenaknya gitu. Semaunya ambil yang ringan-ringan aja. Oh nggak bisa. Syafi'i tegas banget nih. Nah, Ustaz. Terus Jadi nggak boleh milih pendapat kayak gitu. Jadi saya ambil yang ringan biar saya selamat. Oh nggak bisa, Bu. Ambil sesuai dalil. Jadi pendapat mazhab itu sebenarnya bukan itu yang diikuti, dalilnya yang diikuti. Beragama itu bukan ikuti pendapat mazhabnya. Pendapat mazhab ketika bersesuaian dengan dalil, nah itu baru diikuti. Ketika pendapat mazhab bertentangan dengan dalil, nggak diambil. Sehingga nggak boleh ambil pendapat kayak begitu. Ah sudahlah saya ambil yang ringan ini. Nggak bisa. Dalil kok bertentangan banget. Apalagi Syafi'i bersesuaian dengan dalil ini. nah, Ustaz. Untuk menanggapinya ketika nanti kalau misalkan ada yang Nah ini masalah menanggapi beda. Tapi kalau masalah dalil nggak bisa diutak-atik ini, Bu. Dalil tetap pada dalilnya. Masalah dia tidak bisa praktekkan itu urusan dia. Dalil nggak salah. Pendapat mazhab juga tidak salah. Yang salah ketika yang tidak bisa menerapkan. Oh, berarti tanggung sendiri Ustaz konsekuensinya. Iya, masa mau salahkan mazhabnya gitu? Enggak. Mazhab sudah benar berpendapat. Yang tidak praktekkan yang salah. Nah, Jadi bukan nanti pilih pendapat paling ringan terus yakinnya itu benar. Salah itu. Ustaz. Gitu ya. Iya, syukran Ustaz. Jadi, Jazakallah khair. ya Kom. Berikutnya lagi. Silakan Ibu Ayu Fatimah. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mau bertanya, apakah ini termasuk riba atau tidak? Jadi contoh kasusnya, apabila kita menjual jasa transfer uang dan juga pembayaran digital, kemudian yang membayarkan ke kita itu dikenakan biayanya melebihi dari apa yang kita telah bayarkan dan kita transfer. Nah, itu apa termasuk riba atau tidak ya Ustaz? Sebentar. Kita transfer uang lewat siapa? Jadi ada yang meminta kita untuk transferkan uang lewat bank. Kemudian kita mendapatkan hasil dari jasa kita kita mentransfer itu Ustaz. Jasa mentransfer kan? Bukan jasa utang kan? Bukan. Iya. Jasa mentransfer boleh. Boleh. Oh, Iya. Jadi seperti yang banyak juga sekarang itu pembayaran digital itu ada biaya jasanya, berarti itu tidak termasuk riba Ustaz. Enggak masalah. Itu jasa transfer. Bukan jasa utang piutang. Kalau jasa utang piutang jadi riba. Tapi kalau jasa transfer boleh. Oke, nah Ustaz. Ya.
izin bertanya lagi, tapi kalau yang dimaksud jasa utang piutang itu membedakan dengan jasa transfernya itu gimana ya Ustaz? Membahas jasa utang piutang dengan, kalau utang piutang gini, pinjam Jasa uang, proyek. kita pinjamkan uang, kembalikannya nanti minta lebih gitu, nggak boleh. Ya. Gitu ya. Jadi kalau dalam jasa transfer itu harus dalam satu waktu yang sama atau bagaimana Ustaz? Gimana? Gimana Bu Kalau Ayu? jasa transfer itu ada dalam waktu yang sama. Transfer dalam Kalau waktu? untuk jasa transfer itu harus dalam waktu yang sama atau bagaimana? Kalau tertunda pun nggak apa-apa Bu. Oh, gak apa-apa. Nih problemnya ibu-ibu nganggap problem di mana gitu? Coba diceritain. Kenapa sampai ibu bisa nganggap problem sehingga bertanya? Yang dianggap problem itu takutnya itu Pak Ustadz, jadi yang kita bayarkan itu, tapi dengan apa yang kita dapatkan itu lebih gitu Ustadz. Sebentar, uang di muka atau uang di belakang ini? Di belakang. Jadi kita bayarkan dulu terus nanti minta lebih. Tapi uang Iya. jasa itu Bu, uang jasa bukan pinjamkan itu. Oh, oke Ustadz. Tapi Terima kasih, sebentar, tapi ini uangnya sebelum. Berarti ibu pinjamkan Iya, dulu tapi tuh. sebelum- Iya. Pinjamkan dulu terus ada uang jasa. Nggak boleh. Kenapa kalau uangnya nggak di muka ya? Minta uang di muka aja dulu Bu, baru ada uang jasa. Oh, jadi uang di muka dulu, baru ada uang jasanya. Ustadz. Jadi Lebih aman. hanya masalah waktunya gitu ya. Iya. Bilang minta uang di muka dulu, baru ibu transfer, kemudian ada uang jasa, boleh. Nah, Ustadz. Jazakallahu khairan kasiran Ustadz. Ji. Selanjutnya, Bapak atau Ibu Acil. Bapak atau Ibu Acil silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, ini gini, saya ada usaha batik. Jadi batik itu kami menjual yang ready, tapi kami juga menerima sistem pesanan. Jadi pesanan kadang kalau orang mau bikin seragam gitu, atau misalnya mau bikin custom motif tertentu gitu Ustadz, jadi yang belum ada pakemnya di kami, mereka bisa gitu. Nah, ini yang saya tanyakan, kalau misalnya kita pesanan, karena saya bikinnya batik tulis, itu kan tidak bisa sama persis seperti aslinya. Jadi karena kalau kita kerja batik itu, hasil akhirnya itu berpengaruh dari suhu ketika kita bikin. Jadi kalau misalnya musimnya lagi cerah, warnanya juga bisa jadi lebih cerah, kadang bisa lebih gelap. Ketika orang pesan, saya biasanya selalu sampaikan ini. Jadi istilahnya, ini nanti nggak bisa sama seperti aslinya ya, pasti ada deviasinya. Bisa lebih gelap, bisa lebih terang, dan setiap batch, jadi misalnya pesannya 100 potong gitu, 100 pun itu nggak bisa Sama. lebih gelap semua, pasti Nggak bisa, iya. nggak bisa exactly the same gitu, nggak bisa. Nah, apakah ini termasuk horor Ustadz gitu? Tidak. Walaupun saya sudah declare di akad gitu. Dijelaskan di awal aja, bilang ini nggak bisa sama, maka sudah terang di awal itu, tidak ada goror Bu. Jadi insya Allah aman gitu ya Ustadz? Aman. Lalu untuk masalah pembayaran, untuk yang saya kenal biasanya Ustadz saya minta ketika barang sudah selesai baru dibayar. Tapi kadang yang ke tempat kami kan kami nggak tahu, jadi mungkin beliaunya lihat di internet atau mungkin dapat rekom dari siapa gitu kan, akhirnya pesan ke kami. Kalau kayak gitu misalnya saya meminta DP ke mereka, Boleh. itu hukumnya mubah. Boleh DP, boleh bayarnya by termin, boleh bayarnya di akhir semuanya. Istisna Bu ini akadnya. Karena ibu masih produksi. Iya. Jadi boleh. Iya, jadi kan boleh ya Ustadz Iya. berarti ya. Siap Ustadz. Terima kasih Ustadz. Jazakallahu khair. Iya, Kom. Baik, berikutnya lagi. Silakan Bapak Fauzan. Bapak Fauzan silakan. Bapak Fauzan.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Afwan luar tema Ustaz ya. Iya. Ini kan saya ingin mendalami fikih Ustaz, tapi baru belajar bahasa Arab. Itu baiknya gimana Ustaz? Bahasa Arab dulu dipelajari. Bahasa Arab dulu Ustaz ya? Iya. Itu pertama kali qawaid fikih dulu atau usul dulu Ustaz? Usul Kalau fikih. sudah belajar bahasa Arab, usul fikih, bisa bareng nggak usul fikih atau qawaid dulu? Tapi qawaid itu dikuasai setelah fikih itu paham. Setelah fikih apa dulu Ustaz? Setelah fikih dipahami. Berarti matan Abu Syuja dulu Ustaz? Bisa, Atau iya, matan Abu Syuja, fikih secara umum dulu dari bab awal sampai akhir, terus baru qawaid itu bisa dipahami. Kalau usul bisa di awal-awal setelah bahasa Arab. untuk kitab qawaid fikihnya? Syekh Sa'di. Oke. Al-Qawaid Fiqhiyah karya Syekh Sa'di. Syukran Ustaz. Jazakallahu khair. Iya, Kom. Baik, berikutnya lagi. Ibu Indah silakan Ibu Indah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau kita pakai GoPay, terus kita pesan GoFood, terus pas udah di akhir itu total ada ongkos kirimnya itu 10.000, terus dicoret jadi 5.000. Terus kalau kita mau bayar pakai GoPay itu ongkos kirimnya tetap 5.000. Kalau mau pakai bayar cash tunai ongkos kirimnya itu tetap 5.000. Cuman ada potongan ongkirnya di situ itu riba nggak Ustaz? Potongan ongkir karena bayar pakai apa? Mau pakai cash itu emang biasanya di situ emang kayak ada potongan-potongan ongkir gitu sih Ustaz. Jadi kayak misalnya ongkos kirimnya 20.000 dicoret jadi 10.000 gitu. Mau pakai Enggak, ini saya to the point. Dapat potongan itu karena bayar dengan apa? Bayarnya kalau biasa saya bayarnya pakai GoPay, karena kalau pakai tunai nggak pakai GoPay juga sama Ustaz. Ada tulisan kalau dapat diskon karena bayar pakai GoPay, bukan karena bayar pakai yang lainnya, maka berarti manfaatkan riba di situ. Kalau tunai tapi sama ongkos kirimnya itu kayak ada potongan gitu Ustaz. Sama semua ya? Iya, sama semua. Berarti tidak masalah. Berarti mau pakai GoPay atau tunai boleh ya? Ya sama. Iya, Ustaz. Karena bukan memanfaatkan saldo sebenarnya, tapi cara apapun dipakai gitu. Memang sudah ada di sananya, sudah ada diskon. Iya, boleh. udah dari sananya Ustaz. Iya, boleh. Ya udah. Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Assalamualaikum. Berikutnya lagi. Silakan Abu Naufal silakan. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya di luar tema Ustaz. Iya. Gitu Ustaz, saya kan suka nonton dengerin murotal di YouTube. Iya. Yang pakai lagu-lagu dilakukan gitu loh Ustaz. Nah, kadang saya hafalin juga. Terus kebetulan saya kan kadang jadi pengganti imam rawatib kalau misalnya di depan rumah kan ada musola. Kalau misalnya imam rawatibnya itu nggak lagi berhalangan itu kadang saya jadi imam. Lah kadang kalau misalnya ada bisikan mau mempraktikkan yang saya dengar di YouTube itu loh. Tapi kadang ada juga bisikan lain, wah jangan nanti ria. Itu saya mengikuti bisikan yang mana Ustaz kalau ada bisikan seperti itu? Kalau sudah ada keinginan untuk ingin dipuji, ya berarti jadikan normal saja, Pak. Oh gitu ya. Iya, Oke. biar tidak ada, biar terjaga dari ria gitu. Ya, terus yang kedua. Oke. Yang kedua masalah jual beli horor ini. Jadi di desa saya kan ada sistem jual beli. Kalau misalnya jual beli bawang merah, tapi itu tebas di lahan, Ustaz. Nah, tebas di lahan, kadang misalnya bawang merah kan umurnya 60 hari. Nah, nanti 50 hari itu sudah bakul itu udah pada muter-muter ke lahan, terus nyari-nyari bawang merah yang sudah 50 hari, terus dia ketemu sama petaninya, terus jadi harga berapa tapi tidak tunai, biasanya dibayar pakai DP dulu. Nah itu gimana hukumnya itu? DP hangus atau tidak?
DP-nya hangus atau tidak, Pak? Kalau tidak jadi? Enggak. Kadang kalau misalnya nggak jadi dikembalikan. Boleh. Dibolehkan. Oke, terima kasih Ustaz. Jazakallah khair. Waalaikumsalam. Pak Panji silakan. Assalamualaikum. Ya silakan. Ya silakan. Terkait marketplace Ustaz. Iya. Jadi saya mewakilkan penjualan gambar saya kepada marketplace. Namun dalam salah satu pembayarannya marketplace dan pembeli melakukan akad riba Ustaz. Jadi si pembeli top up dulu, nanti dapat diskon. Iya, terus? Itu apakah saya ikut berdosa Ustaz? Kan nggak tahu. Tapi tahu sih adanya akad tersebut Ustaz. Maksudnya ada cara pembayaran seperti itu, sudah tahu sebelumnya Ustaz. Iya, tahu kan, nggak, kan pembayarannya macam-macam. Oh iya. Kan si penjual cuma tahu pokoknya barang sudah dibayar gitu kan. Dengan pembayaran yang macam-macam tadi. Iya. Boleh satu lagi Ustaz? Iya, silakan. Saya menyewa wifi Ustaz. Bayarnya di awal bulan. Iya. Namun dari harga kadang tinggi, kadang juga rendah. Iya. Apakah ini dolar Ustaz? Kenapa tinggi, kenapa rendah? Kurang tahu Ustaz. Harus ditanyakan. Kalau dibayar sih emang ada penurunan harga Ustaz katanya. Ya yang penting jelas saja. Jangan sampai nanti dia kasih harga tinggi ternyata jaringannya nggak baik gitu gara-gara dia sendiri. Kalau memang keadaan alam ya nggak masalah. Baik Ustaz. Syukur Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Baik, satu lewat chat Om silakan. Baik Ustaz, Bismillah, Ustaz, apakah boleh pinjam kartu member orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan harga member atau harga murah? Bisa saja sih boleh, karena cuma pinjam kartu member. Sepertinya yang punya layanan ini tidak masalah itu. Karena keuntungan juga untuk si member, bukan yang pakai kartu tadi gitu. Cuma si member tadi mungkin dapat manfaat nanti ada diskon-diskon berikutnya karena dibeli pakai kartu itu bisa. Allahu a'lam, selama tidak ada aturan dari yang punya kartu yaitu si penjual tidak ada masalah. Terus satu lagi. Ustadz, bagaimana hukum menggunakan emoticon yang ada di WA dan menggunakan barang-barang yang berbentuk animasi, contoh seperti gantungan kunci yang berbentuk animasi Doraemon, apakah masih diperbolehkan Ustadz? Dihindari lebih baik. Kalau gambar wajah utuh ya, dihindari lebih baik. Baik, itu saja malam ini. Insya Allah besok malam kita ada kajian seperti biasa lagi, melanjutkan bahasan Bulughul Maram Kitabul Buyu di jam yang sama, jam 8 sampai jam 8:15, nanti berakhir jam 9 malam. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Semoga subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.